Hai Potatoers, lama tidak berjumpa, lama kita tidak secara langsung ya. Aku membacakan fresh dan biasanya kan aku udah tarik ya kartunya itu jauh-jauh hari, dan sekarang ini aku akan bacakan untuk gairah kisah cinta segitiga aku. Di sini aku akan bacakan secara detail ya kisah cinta segitiga kamu dengan seseorang, bagaimana dia ke kamu dan bagaimana dia ke pasangannya. Nanti kita akan lihat ya detail dia ke pasangannya seperti apa, tetapi aku tidak mau merusak mood kamu. Kita mulai dari kamu dulu. Energi tengah ke kiri adalah energi kamu, energi tengah ke kanan adalah energi si kisah cinta segitiga kamu. Oke? Wow, teman-teman, aku sih ngelihatnya seseorang ini itu sangat cinta sekali sama kamu. Dia merasakan adanya kenyamanan dengan kamu. Dilepas dia punya pasangan atau kalian masing-masing sudah berpasangan. Tetapi dari diri kamu di sini itu ngerasa kayak lama-lama hampa. Kenapa? Karena kamu ada keinginan untuk bisa memiliki dan kamu mau dia hanya untukmu saja. Coffin itu batu, batu itu simbol keegoisan ya, tidak mau melihat situasi sekitar, bahwa ketika kamu berdealing dengan kisah cinta segitiga, harusnya memang diwaspadai bahwa cinta itu tidak boleh dalam, cinta itu tidak boleh terlalu berlanjut. Kita akan lihat sisi sebelah kanan, bagaimana dia ke pasangan. Nah, saya melihat kalau dari sisi dia ya, dia ke pasangan sahnya, dia merasa pasangan sahnya itu adalah tempat di mana dia datang dan pergi. Jadi persinggahan terakhir adalah pasangan sahnya. Apakah di sini dia ingin berpisah dengan pasangan sahnya? Saya lihat sangat sulit, karena kalau aku baca di sini ada ikatan yang memang infinity, atau gimana ya? Kalau orang punya pasangan lain itu bukan berarti dia tidak cinta dengan pasangan sahnya. Gitu loh, tetapi di sini dia mencari sebuah kenyamanan dengan kamu. Apakah dia pisah sama pasangan sahnya? Tidak. Ya, jadi kalau buat kamu di sini yang memang sudah berpikir bahwa oke, cinta segitiga itu hanya sebatas rahasia kita berdua dan aku tidak involving, kamu bisa menerima ini. Tetapi buat kamu yang single, kamu pasti akan sakit hati dengan ini. Kalau kamu single berarti kamu tidak siap untuk main-main gitu. Kalau kamu nggak siap untuk main-main, ya jangan ambil kisah cinta segitiga. Aku bisa pastikan seseorang ini akan sangat sulit untuk berpisah dengan pasangannya. Bagaimana perasaan dia ke kamu? Secara garis besar, dia bisa setia sama kamu selama kamu nggak ngeresehin dia dengan pasangan sahnya. Bagaimana kamu ke dia? Di sini kartu star ya. Kartu star itu kamu banyak harapan sama ini. Dan jika kamu sudah punya pasangan, aku juga akan bacakan yang sama. Bagaimana kamu ke pasangan sahmu? Ada kartu tree dan ada kartu fox. Kamu kesannya gini ya, berbeda gitu. Kalau kamu yang sudah punya pasangan dengan pasangan sah, sama-sama punya pasangan sah, kamu itu hanya berlindung di balik pasangan kamu, tapi kamu di sini merasa ada yang kurang karena kamu masih mencari dan mencari. Energi kamu lebih banyak, beda dengan dia. Kalau dia memang sangat mencintai pasangannya, tetapi sama kamu itu menambah kesenangan, ya. Makanya di sini saya melihat kamu sangat berharap sama dia. Dia pun juga bisa setia sama kamu. Kalau aku lihat hubungan ini akan tetap berjalan karena dia memang mau sama kamu. Cuman kamu punya harapan lebih ke orang ini, dan itu aku takutnya ya akan jadi sakit buat kamu. Karena dia di sini sangat sayang sama pasangan sahnya. Jangan kamu bilang, kalau dia sayang kenapa dia harus bersama dengan diriku? Ini garden, kesenangan. Ya,
kamu tuh berbeda, kamu tuh memberikan hawa baru. Jadi ya, aku cuman ingin sampai dengan sini mindset kamu ke dia disamain dulu. Kalau kayak gini kamu yang akan sakit. Serius. Secara physically seperti apa? Oke, saya melihat di sini cintanya ke kamu ya. Cintanya ke kamu itu tidak sebesar kamu cinta ke dia. Kenapa di sini? Karena kamu di sini ada energi bertahan. Kamu suka sama dia tuh semacam energinya sudah all out. Sementara dia di sini, ibaratnya gimana ya? Dia akan mulai memutus segala sesuatu kalau kamu tidak satu pemikiran dengan konsep cinta segitiga. Nah, di sini dia rela untuk dengan berat hati bisa melepaskan kamu. Ya, kalau misalnya kamu di sini memang membuat dia berbahaya, ini ada kayak berdarah-berdarah di sini, maka dia bisa melepaskan kamu. Sementara kamu di sini yang akan bertahan sama dia. Intinya dia bisa setia, dia bisa ada di dekat kamu selama kamu tidak membahayakan hubungan dia dengan pasangan. Tetapi kalau kamu di sini seakan-akan kamu tuh memang berharap sama orang ini dan sudah pakem, mau pasangan kamu nanti tahu, kamu akan coba hadapin. Intinya kamu lebih gentle daripada orang ini karena di sini ada kenyamanan sendiri, ada kartu infinity, cintanya dia sama pasangan tidak akan luntur. Dan tiba-tiba harus memilih kamu gitu, enggak. Berat di sini dia. Kalau kamu di sini hanya butuh tempat perlindungan, sementara kamu di sini pikirannya yang kemana-mana. Gitu teman-teman ya, nggak usah denial lah. Semua orang cinta segitiga, apalagi kalau kamu wanita dan dia seorang pria. Kalau kamu di sini memang banyak mengambil sifat feminin, maka kamu akan lebih cinta daripada si pria itu kepada kamu dalam hubungan konteks cinta segitiga ini. Ya aku cuma bisa bilang sampai di sini. Sebelum sakit ya, kamu juga harus bisa bersikap bahwa pasangan kamu adalah rumah terakhir kamu. Dia ini hanya sebagai kesenangan. Jangan biarkan dia sebagai sebagai masalah dalam pikiran kamu, sebagai masalah jangka panjang. Ya, cinta segitiga itu bagusnya short term, tidak untuk long life. Kecuali kalau kalian berdua di sini nggak punya pasangan, atau dia mau ninggalin pasangannya, kamu berkomitmen meninggalkan pasangannya. Monggo, tapi yang aku lihat di sini ketika dia sama pasangannya, dia sayang sama pasangannya, sangat berbeda. Aku akan lihatkan lebih detail lagi ya. Sebetulnya alasan dia ya untuk masuk ke dalam cinta segitiga itu apa? Dia mencari seseorang yang satu pemikiran sama dia. Kalau pasangan kan kadang-kadang tidak satu pemikiran. Kalau kamu asik, aku asik. Nah, loyal heart, dia mencari seseorang yang harus nurut sama dia. Kamu udah pasti kan kalau cinta segitiga kamu lebih sayang. Kelihatannya kamu lebih sayang, kamu lebih bisa mengorbankan segalanya dibandingkan dengan pasangannya. Tetapi apakah pada saat itu dia akan memilih kamu? Kalau misalnya ketahuan, aku bilang enggak, karena tujuan terakhir dia adalah rumah. Dan kalau dia ada ikatan sakral di sini, entah kamu ada ikatan sakral juga dengan pasangan kamu atau enggak, tetapi kamu tuh semacam fox ya. Fox itu ada kelicikan di mana kamu di sini tidak mau bilang bahwa hubungan kamu juga sebetulnya nggak didasari dengan hati yang besar kepada pasangan kamu, tapi lebih kepada orang ketiga ini. Dia ke kamu itu loyal heart, jadi dia tuh mencari seseorang yang mungkin bisa dikontrol, diatur, disayangi ya. Jadi kamu tuh kayak kesukaan dia. Tapi apakah kamu di sini akan long lasting? Dia meninggalkan pasangannya untuk kamu? Saya lihatnya enggak, karena ada kartu home sih. Itu udah lebih nyaman. Mungkin dia udah punya semuanya. Mungkin rezeki dia dari istrinya, justru kita nggak pernah tahu. Dan bagaimana sih untuk terakhirnya kamu sama dia? Kita akan lihat di sini. Ada kartu maskulin,
Aku bisa melihat ya kalau kartu maskulin itu sama-sama kesepian sebetulnya. Saya melihat hubungan kalian itu, jika memang tidak ada masalah ya, energinya tuh kalian tuh kayak sama-sama ada kesepian, sama-sama pengen bersama. Dan aku lihat sih, kedepannya dia nggak akan melepaskan kamu begitu saja, teman-teman. Dan kamu di sini ya pada akhirnya ya akan terus senang menjalani hubungan dengan dia, karena menurut dia ya kamu itu adalah pegangan, ibaratnya anchor. Anchor itu kan jangkar ya, dimana dia selama masih nyaman sama kamu, ibaratnya pelaut nyaman di satu kota ya, dia akan dengan yang itu. Tapi kalau seandainya dia sudah tidak nyaman lagi, dia angkat jangkarnya dan dia pergi. Jadi ini tidak bisa dibilang selamanya, tapi dia akan bertahan dengan kamu selama memang ya kamu tidak membahayakan dia gitu. Kalau kamu tanya apakah dia bahagia dengan pasangannya, iya. Kalau bisa Sabtu Minggu ya, hari-hari besar jangan digangguin lah. Lebaran ya, kamu harus banyak berkorban loh kalau untuk cinta segitiga. Sulit teman-teman kalau misalnya dibilang kamu harus maskulin, dia harus maskulin, kamu nggak begitu cinta banget sama dia dan kamu cuma mau main-main, itu hanya 1001 orang. Tetapi yang aku lihat di sini adalah kamu sama dia itu gimana ya, salah satunya pasti ada yang lebih cinta. Kalau kamu denial sama pembacaan aku nggak masalah, atau kamu tidak menerima dengan pembacaanku, nggak masalah. Tetapi di sini yang aku bisa lihat, apakah dia bahagia dengan pasangannya? Iya, ya. Aku akan buka 3 di sini. Bagaimana dia ke pasangan sahnya? Oke, teman-teman. Di sini dia tidak bisa menyakiti pasangannya. Kondisi pasangannya ini ke dia itu apa ya? Dia tipe-tipe kayak, kalau dia laki-laki, dia adalah tipe-tipe takut istri. Kalau dia wanita, ya dia akan menjadi orang yang takut dengan suaminya, karena saya lihat di sini ada kartu snake. Dan sebetulnya apakah dia ada mental abuse dari pasangannya? Kalau aku lihat sih dia nggak bisa lepas dari pasangannya karena memang sudah terdoktrin dan memang sudah ada hubungan lama. Jadi dia akan berat untuk ngelepasin ini gitu. Dia butuh kamu sebagai penyeimbangnya ya. Dan ini memang sudah kayak ada ikatan yang ruwet antara dia dengan pasangan gitu loh. Jadi kalau untuk ini di cut off begitu saja tidak sesimpel itu, kayak orang kabur. Bagaimana kamu dengan, mungkin kalau kamu yang sudah punya pasangan, kalau nggak kamu skip aja ya. Aku bisa lihat kok untuk hubungan kamu dengan pasangan kamu itu jauh lebih baik daripada dia dengan pasangannya sebetulnya. Tetapi bagaimanapun sampai akhir kita lihat, walaupun dia merasa kayak apa ya, banyak masalah atau bagaimanapun, kenyamanan itu yang dicari. Mungkin dia adalah tipe-tipe orang yang sudah lama dengan pasangannya ya, dari zaman dia susah, zaman dia ruwet, zaman dia apa, pasangannya sudah ada buat dia walaupun banyak selisih paham. Tetapi bagaimanapun dia sangat sulit untuk melepaskan itu. Kalau kamu di sini ya, hubungan kamu sama suami atau sama pasangan kamu sih kamu sudah sangat jelas, tetapi kamu kapan-kapan pun bisa pergi. Jadi yang memiliki keberanian untuk memutuskan itu adalah kamu, bukan dia. Ya, aku bisa bilang di sini kalian harus, kalau mau menjalani dan nggak mau kehilangan orang ini, ya kalian ikuti saja ritmenya gitu loh. Suatu saat juga hubungan cinta segitiga itu pasti akan berakhir. Kalau nggak ketahuan ya bosen, kayak gitu kan. Nah, yang terbaik buat kamu adalah ya, kalau misalnya memang hubungan cinta segitiga itu memang dilarang dan sudah tabu dan sudah banyak kejadian yang sekarang apalagi di spill, atau misalnya kalau dia adalah orang yang punya jabatan takutnya nanti bisa dipidanakan, ya kamu harus tahu resikonya teman-teman. So, ini adalah pembacaan untuk kalian bagaimana kisah cinta segitiga kamu.
Nih. Ini untuk nama-namanya ya. Kalau misalnya kalian terkoneksi dengan seseorang, mungkin ada inisial dia. Kalau nggak ada nggak apa-apa, karena aku ngambil energi dari orang-orang ini. Kurang lebih kalau misalnya memang resonate, kisahnya mirip-mirip lah ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku di Pot Auto Tarot. Semoga kalian suka. See you, I love you. Bye-bye.